Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Ari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, anak-anak yang Bu Ari sayangi, kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Ari ingin berbagi materi mengenai teks eksplanasi. Kalau pada video yang sebelumnya sudah Bu Ari buatkan video tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian mengidentifikasi isi atau informasi dalam teks eksplanasi. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ari ingin melanjutkan materi pada kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya. Nah, nanti pembelajarannya adalah indikatornya adalah yang pertama menelaah struktur teks eksplanasi. Ya. Yang pertama yaitu menelaah struktur teks eksplanasi, struktur atau susunan. Kemudian yang kedua adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, kemarin di video yang sebelumnya sudah Bu Ari paparkan sedikit tentang pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi, kalau kita ingat ya, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Nah, di sini misalnya kemarin contoh ya, terbentuknya emas ya, proses terbentuknya emas. Kemudian ini ada proses terbentuknya hujan ya, peristiwa alam ya. Terus di sini ada fenomena gerhana. Ini contoh-contoh ya, gerhana matahari. Kemudian ini ada gunung meletus. Ya, gunung meletus. Ini semuanya adalah fenomena alam ya, fenomena alam. Di sini pengertian teks eksplanasi ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga yang lainnya. Nah, sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta proses ya. Sebab akibat serta proses. Nah, sekarang kita ke struktur teks eksplanasi. Ya. Struktur atau susunan teks eksplanasi atau bagian-bagian yang ada dalam teks eksplanasi itu yang pertama ya, kita simak bersama. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas berupa hubungan sebab akibat atau kronologis ya. Kemudian yang ketiga, penutup berupa kesimpulan. Jadi ini tiga ini ya adalah bagian-bagian dalam teks eksplanasi: pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup ya. Kemudian yang kedua adalah unsur kebahasaannya atau istilah lain kaidah.
kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada tiga macam di sini ya. Yang pertama itu menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologi. Kausalitas ya, ini artinya sebab akibat. Sedangkan kronologi ini proses atau alurnya berlanjut ya, berurutan, prosesnya berurutan. Kemudian ya, ini lebih memudahkan urutan. Nah, kemudian yang kedua menggunakan kata benda. Kata benda misalnya benda ya, sesuatu yang berwujud, misalnya air ya, kemudian hujan, batu, itu sesuatu yang berwujud ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu ditandai dengan awalan atau me ya, kemudian ber, awalan aktif ya, me dan ber. Misalnya pada kata mencuci, menyiram, itu aktif ya, aktif. Kemudian ber, misalnya berkaca, berbelanja, dan lain sebagainya ya. Jadi ini unsur kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi ya. Boleh ulangi. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat, kronologi atau proses yang berurutan. Kemudian yang kedua menggunakan kata benda ya. Kata benda adalah kata-kata yang berwujud, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Apa saja kata kerja aktif? Yang pertama berawalan men ya, kemudian ber. Misalnya mencuci, menyiram, itu kata kerja aktif. Berkaca, berbelanja, berlari, itu kata kerja aktif. Saya sudah menyebutkan bahwa ciri bahasa teks eksplanasi salah satunya adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas ya? Konjungsi nama lainnya adalah kata hubung ya. Kausalitas itu maksudnya sebab akibat. Nah, apa saja konjungsi kausalitas itu? Di sini ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kita baca bersama-sama. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebar liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Nah, di sini yang di garis bawah mengakibatkan dari kata dasar akibat ya. Di sini kan ada ya. Kemudian di sini ada lagi mengakibatkan, juga termasuk kausalitas ya. Kemudian di sini disebabkan dari kata sebab ya, dari kata sebab. Jadi ciri bahasa yang ada pada teks eksplanasi salah satunya adalah ini ya, kata hubung kausalitas, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga.
Bisa juga dalam teks nanti kata hubung ini ya tidak selalu kata dasar, bisa juga diberi awalan misalnya di, kan, ya, disebabkan. Ya. Yang kedua, itu menggunakan konjungsi kronologis. Apa itu kronologis ya? Itu maksudnya adalah hubungan waktu ya, hubungan waktu. Ini atau nama lainnya bisa juga temporal, hubungan waktu ya. Apa saja konjungsi hubungan waktu? Di sini ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Bisa juga ditambahkan saat ya, ketika. Itu juga bisa ya. Nah, kita lihat contoh. Berdasarkan piagam itu, piagam Sultan Agung Mataram diangkatlah Tumenggung Angunaun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojong Asih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Di sini ada yang bergaris bawah yaitu kemudian. Kata kemudian merupakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu.